Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Siddiq, mahasiswa Pascasarjana Setia Nobel Indonesia, Kota Makassar. Dengan nomor induk mahasiswa 2024 MK 236, saya dari kelas MKP 5A. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pembangunan ekonomi lokal, yaitu Bapak Dr. Laude Amijaya Kamaluddin MKP, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan atau memaparkan materi terkait pembangunan ekonomi lokal. Pada video ini, kita akan membahas relevansi penerapan teori klaster Porter di wilayah pedesaan yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur internet. Nah, teori klaster Porter ini menjelaskan bahwa suatu wilayah dapat meningkatkan daya saing ekonominya melalui pengelompokan pelaku usaha, pemasok, lembaga pendidikan, ataupun pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam satu kawasan yang saling mendukung. Melalui kolaborasi tersebut, produktivitas dan inovasi serta pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Namun, pertanyaannya adalah, apakah teori ini tetap relevan diterapkan di desa yang akses internetnya masih terbatas? Mari kita simak. Jadi jawabannya adalah masih sangat relevan. Meskipun terdapat beberapa tantangan. Yang pertama, kekuatan utama teori klaster sebenarnya terletak pada kedekatan geografis dan kolaborasi antar pelaku usaha. Di wilayah pedesaan, para petani, peternak, pengrajin, koperasi dan pelaku UMKM biasanya berada dalam lokasi yang berdekatan. Nah, kondisi ini justru mendukung terbentuknya klaster ekonomi lokal. Sebagai contoh, sebuah desa yang memiliki potensi komoditas kopi dapat membentuk klaster yang melibatkan petani kopi. Nah, kelompok tani, koperasi, pelaku pengelolaan kopi hingga pemerintah desa, kolaborasi tersebut dapat meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi, meskipun belum sepenuhnya didukung internet yang cepat. Kedua, keterbatasan internet memang menjadi hambatan dalam aspek pemasaran digital, akses informasi pasar, dan pemanfaatan teknologi digital modern. Pelaku usaha desa mungkin kesulitan memasarkan produk melalui platform digital atau memperoleh informasi harga pacar secara real time. Namun demikian, internet bukan satu-satunya faktor untuk keberhasilan klaster. Faktor lain seperti sumber daya alam, keterampilan masyarakat, dukungan pemerintah, akses pembiayaan, dan kerjasama antar pelaku usaha juga memiliki peran yang sangat penting. Ketiga, penerapan teori klaster di pedesaan dapat menjadi pendorong pembangunan infrastruktur digital. Ketika aktivitas ekonomi dalam suatu klaster berkembang, kebutuhan terhadap internet akan meningkat pula. Nah, hal inilah yang mendapat alasan kuat bagi pemerintah dan penyedia layanan untuk memperluas jaringan internet ke seluruh wilayah tersebut. Dengan kata lain, pembentukan klaster tidak harus menunggu internet menjadi sempurna. Justru, perkembangan klaster dapat memicu peningkatan infrastruktur digital di masa depan. Nah, berikut beberapa contoh konkret penerapan teori klaster Porter di pedesaan dengan internet yang belum mumpuni. Yang pertama, klaster kopi di desa pegunungan sudah kita singgung tadi. Kedua, klaster tenun atau kerajinan desa. Sebuah desa memiliki banyak pengrajin tenun atau anyaman. Nah, pengrajin memproduksi barang, pemasok bahan baku menyediakan benang atau bambu, pemerintah desa memfasilitasi pelatihan, dan koperasi membantu untuk penjualan. Jadi walaupun pemasaran online belum optimal karena jaringan internet terbatas, produk tetap dapat dipasarkan melalui pameran, toko oleh-oleh, atau kerjasama dengan distributor kota. Jadi sebagai kesimpulan, teori klaster Porter tetap relevan diterapkan di wilayah pedesaan yang infrastruktur internetnya belum mumpuni. Kekuatan utama teori ini terletak pada kolaborasi. Kolaborasi, kedekatan lokasi, dan pemanfaatan potensi lokal. Meskipun keterbatasan internet dapat menghambat
akses pasar dan transformasi digital, hal tersebut tidak menghilangkan manfaat dari klaster dalam meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi di desa. Oleh karena itu, strategi yang tepat adalah membangun klaster ekonomi berbasis potensi lokal, sambil secara bertahap meningkatkan kualitas infrastruktur digital dan jaringan internet agar manfaat ekonomi yang diperoleh menjadi lebih optimal. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.